Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, doa orang tua, khususnya ibu, memang mustajab. Dalam syariat Islam, Rasulullah pernah menyebutkan mustajabnya doa ibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, 3 doa mustajab tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, safar, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara kita sering diingatkan dengan cerita rakyat dari Sumatera Barat, Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya berubah menjadi sebuah batu setelah didoakan oleh sang ibu. Pertanyaannya, apakah doa yang tidak baik atau kutukan dari ibu juga mustajab? Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah mengisahkan bahwa Nabi SAW bersabda, 3 doa tidak akan tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis tersebut, doa orang tua disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan maupun kejelekan untuk anaknya. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa doa orang tua yang dikabulkan itu adalah doa untuk memohon kebaikan. Kebalikan dari riwayat Ibnu Majah, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bahwa doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya juga mustajab. Para ulama menyimpulkan apapun doa orang tua, baik itu doa buruk atau doa baik, tetap saja mustajab. Dalam riwayat, salah satu contoh dari terkabulnya doa keburukan yaitu kisah Juraij, seorang anak muda alim saleh dan rajin ibadah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika ia sedang sholat sunnah, lalu dipanggil oleh ibunya dan ia tidak menyahut. Ibunya pun berucap, "Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum ia melihat wajah-wajah pelacur." Ucapan ini pun menjadi kenyataan saat Juraij dituduh menghamili seorang pelacur hingga melahirkan seorang anak. Ia lalu diarak keliling kampung hingga melintasi sekumpulan wanita-wanita lacur. Meskipun pada akhirnya ketaatannya kepada Allah lah yang menyelamatkannya. Lalu bagaimana bila orang tua tidak taat agama dan suka berbuat maksiat? Apakah doanya tetap makbul? Maksiat memang sering disebut sebagai salah satu penghalang dikabulkannya doa. Sebagian ulama mengatakan, jangan perlambat pengabulan doamu, engkau telah menutup pintunya dengan maksiat. Imam Ibnu Jauzi juga pernah berkata, belum terkabulnya doa bisa jadi karena adanya beberapa penghalang. Boleh jadi makanan yang kamu makan masih diragukan kehalalannya, atau kamu tidak serius saat berdoa, atau karena ada maksiat yang belum kamu tobati secara benar. Wahab bin Munabbih berkata, berdoa tanpa dibarengi amal soleh bagaikan memanah tanpa senar busur. Dalam kesempatan lain dia juga mengatakan, amal soleh akan mengantarkan doa. Lalu ia membaca ayat, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Al-Quran Surah Fatir ayat 10. Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki lusuh kumal karena lama bepergian mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dari sini, kemakbulan doa orang tua boleh jadi juga terpengaruh oleh kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga menjadi hilang atau minimal berkurang. Apalagi jika dia bersikap zalim kepada anaknya. Misalnya anaknya sudah patuh dan berbakti, namun tetap saja diumpat, disumpahi atau didoakan yang buruk-buruk. Doa yang seperti ini insya Allah tidak akan terkabul sesuai firman Allah dalam hadis qudsi yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka jangan saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
Nabi SAW juga pernah bersabda, bila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu dosa atau pemutusan tali kekerabatan, maka doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Namun, ada kondisi yang membuat doa orang tua tetap dikabulkan meskipun sering melakukan maksiat kepada Allah, yaitu bila orang tua dizalimi, anaknya tidak patuh atau dianggap tidak menunaikan kewajiban kepada dirinya. Kisah Juraij adalah contoh paling nyata tentang hal ini. Orang kafir pun doanya bisa dikabulkan bila terzalimi, apalagi orang muslim yang berbuat maksiat. Tentu ada juga doa yang dikabulkan. Terlepas dari semua itu, sebagai anak, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh keridhaan orang tua. Kita harus menghormati, mematuhi, memahami, dan mendoakannya agar mereka juga mendoakan yang baik-baik bagi kita. Sebaliknya, sebagai orang tua, kita harus mendoakan anak-anak dengan kebaikan. Semoga mereka menjadi anak yang soleh. Di saat anak kita nakal, kita harus menahan amarah. Boleh memperingatkan, bahkan harus, namun tetap bijak. Ingat, umpatan yang keluar dari mulut orang tua saat marah bisa jadi doa buruk yang akan terwujud. Orang tua harus mencontoh para nabi dan orang soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Salah satunya dengan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 40. Juga harus mencontoh ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang berdoa, "Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Wallahu a'lam. Pemirsa Khasanah, kadang kita jumpai seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid namun berjalan kaki dari rumahnya yang jauh. Ada juga orang yang berniat ibadah haji namun dengan jalan kaki dari Indonesia. Mereka beranggapan berjalan kaki lebih utama daripada berkendara. Benarkah demikian? Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan ritual ibadah tertentu lebih utama daripada berkendara. Salah seorang sahabat memiliki keyakinan bahwa berjalan kaki saat pergi dan pulang dari masjid pahalanya lebih besar daripada berkendara. Dan keyakinan itu pun disetujui oleh Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab mengisahkan bahwa dulu ada seorang laki-laki yang rumahnya jauh dari masjid. Tidak ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari rumahnya. Namun dia tidak pernah terlambat sholat jamaah. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, atau aku sendiri yang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak membeli keledai untuk ditunggangi hingga dapat membantumu berjalan di malam gelap atau melindungimu dari panasnya tanah yang membakar?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidak ingin tinggal di samping masjid. Aku ingin langkah kakiku menuju masjid dicatat sebagai kebaikan. Demikian juga dengan langkahku saat pulang kembali ke keluargaku." Rasulullah SAW bersabda menimpali, "Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya." Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama, seseorang yang melakukan ibadah ataupun menuntut ilmu dalam suatu majelis, maka semakin tinggi tingkat kelelahan dalam menjalankannya, maka pahalanya semakin besar. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan." Hadis riwayat Muslim. Sementara itu As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa An-Nazair mengatakan, amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaan. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan sunnahnya berjalan kaki. Di antaranya tentang sunnahnya berjalan kaki menuju sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mandi pada hari Jumat, lalu segera berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau, niscaya dari setiap langkahnya akan mendapat ganjaran puasa dan sholat malam selama setahun." Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada pula hadis tentang keutamaan berjalan kaki saat menghadiri sholat hari raya yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya, termasuk sunnah Nabi adalah menghadiri sholat Id dengan berjalan kaki. Demikian juga dengan berjalan kaki saat mengusung dan mengiringi jenazah.
Semua ini menunjukkan adanya anjuran untuk berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan ritual ibadah tertentu dan bahwasanya berjalan kaki lebih baik daripada berkendara. Namun perlu diperhatikan bahwa berjalan kaki memang benar lebih baik asal tidak menimbulkan kesulitan yang nyata atau menguras tenaga, sehingga membuat seseorang tidak dapat melakukan ibadah secara maksimal atau menghilangkan sesuatu yang lebih disukai oleh Allah. Meninggalkan amalan yang lebih disukai karena melakukan amalan yang tingkatannya lebih rendah tidaklah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyebutkan, berkendara boleh jadi lebih baik bagi orang yang lelah bila berjalan kaki karena usianya yang sudah lanjut, fisiknya lemah atau rumahnya jauh, sehingga jika berjalan kaki akan lelah dan akibatnya tidak akan bisa khusyuk atau tidak bisa tiba di masjid tepat waktu. Sejumlah hadis sahih juga menyebutkan bahwa Nabi SAW pergi haji dari Madinah dengan mengendarai unta, tidak berjalan kaki. Jarak yang begitu jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki, kemungkinan besar akan menyebabkan kelelahan luar biasa, sehingga menghalanginya untuk melakukan banyak hal yang lebih baik daripada berjalan kaki. Uqbah bin Amir menuturkan bahwa saudarinya bernazar untuk pergi haji dengan berjalan kaki. Lalu ditanyakannya hal itu kepada Nabi SAW, maka sabda beliau, suruh berkendara. Uqbah mengira Nabi tidak mengerti permasalahannya, sehingga saat semua orang telah pergi, dia bertanya lagi. Namun jawab Nabi, suruh berkendara. Allah benar-benar tidak butuh aksi menyiksa diri yang dilakukan oleh saudarimu itu. Hadis riwayat Ahmad. Anas bin Malik juga mengisahkan bahwa Nabi SAW pernah melihat orang tua yang dipapah oleh kedua anaknya. Lalu beliau bertanya, ada apa gerangan dengan orang ini? Orang-orang menjawab, dia pernah bernazar untuk berjalan kaki. Lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak butuh terhadap penyiksaan yang dilakukan orang ini kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut untuk naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikrimah, murid Ibnu Abbas bercerita bahwa gurunya pernah bertutur, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada laki-laki yang berdiri. Lalu Nabi SAW menanyakan tentang orang itu, maka orang-orang menjawab, dia adalah Abu Israel. Ia telah bernazar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda, perintahkan dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan hendaklah ia meneruskan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah, Nabi SAW melarang orang tersebut untuk melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat dan memerintahkannya untuk meneruskan pekerjaan yang bermanfaat, yaitu puasa. Karena pahala tergantung pada kadar manfaat, bukan kadar kesulitan. Jadi, berlelah-lelah seperti berjalan kaki menuju tempat dilaksanakannya ritual ibadah tertentu bukan tujuan utama, tetapi sarana untuk meraih tujuan, yaitu ritual ibadah itu. Dari sini para ulama memandang tidak baik memilih masjid yang letaknya lebih jauh dari rumah agar langkah kaki yang diayunkannya saat pergi dan pulang menjadi lebih banyak, kecuali di Madinah dan Makkah tentunya. Seorang muslim ketika beramal tidak boleh bertujuan semata-mata untuk menempuh kesulitan dalam amalan tersebut. Sebaliknya, dia harus berusaha agar amalan tersebut dapat terlaksana semaksimal mungkin dengan mutu terbaik, meskipun hal itu akan membuatnya lelah. Imam Syafi'i berkata, bila tujuan seseorang dalam beribadah hanya melakukan hal yang menyulitkan, maka sesungguhnya dia telah menyalahi tujuan luhur syariat. Ridha dan cinta Allah tidak bisa diraih dengan siksaan dan kesulitan yang ditimpakan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Sehingga semakin sulit suatu amalan, maka semakin baik, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Sebaliknya, keridhaan Allah Azza wa Jalla dan kecintaannya tergantung pada kadar ketaatan terhadap perintah dan keikhlasan seseorang dalam beramal. Oleh karena itu, besarnya pahala tergantung pada tingkat manfaat, maslahat, dan faidah. Apabila agama memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang berat, maka hal itu karena ada manfaat dan maslahat yang besar di dalamnya, seperti jihad misalnya. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas kesulitan yang muncul darinya, sebagaimana firman-Nya. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan ditulislah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 120.
Maka apabila seseorang ditimpa kesulitan saat melaksanakan jihad, haji, amar ma'ruf nahi munkar atau menuntut ilmu, maka itu termasuk perkara yang dipuji dan diberi pahala. Adapun sekedar memberikan kesusahan kepada diri sendiri atau sekedar menempuh kesulitan, sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa itu termasuk mujahadah, apabila tidak mengandung unsur manfaat dan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Khazanah, menghina orang tua adalah dosa besar dan termasuk sikap durhaka. Lalu bagaimana dengan fenomena orang yang mencela orang tua orang lain? Jangan kemana-mana pemirsa. Khazanah akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Khazanah, saat masih kecil atau remaja pasti ingat ketika berdebat atau bertengkar dengan seseorang acap kali suka lupa diri. Emosi mengobarkan hawa nafsu untuk saling menjatuhkan. Perang kata-kata pun terjadi dengan berusaha mengejek atau menghina lawan. Saking emosinya biasanya nama orang tua pun ikut dibawa-bawa, bahkan sampai meledek dan menghina orang tua lawan masing-masing. Bila menghina orang tua termasuk durhaka dan dosa besar, lalu bagaimana dengan fenomena orang yang mencela orang tua orang lain? Jabir bin Sulaim mengisahkan bahwa dia pernah meminta nasihat kepada Nabi SAW dan beliau pun menasehati, jangan menghina siapapun. Lalu kata Jabir, sejak saat itu saya tidak pernah menghina siapapun, baik orang merdeka maupun budak, bahkan seekor unta atau domba. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kaum beriman untuk saling menghina satu sama lain, karena boleh jadi pihak yang dihina itu sebenarnya lebih baik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Menurut pakar tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain, yakni meremehkan dan menganggapnya kerdil. Dalam surah Al-Humazah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk orang yang suka mengumpat dan mencela dan berjanji akan melemparkannya ke dalam neraka Hutamah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Al-Quran surah Al-Humazah ayat 1 hingga 4. Demikianlah, mengolok-olok, mencela, mencaci, memaki, dan menghina orang lain dilarang keras oleh agama. Lalu bagaimana dengan menghina orang tua? Tentu dosanya lebih dahsyat. Jangankan menghina, berkata ah saja dilarang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Di zaman sahabat, perbuatan seperti ini tidak ada, sehingga para sahabat merasa heran, mana mungkin ada orang mencaci maki kedua orang tuanya. Tetapi tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sering kita dengar ada anak yang mencaci maki, membentak-bentak, dan menghina kedua orang tuanya. Zaman berubah. Semakin jauh dari zaman Nabi SAW, maka hati semakin keras dan ilmu semakin hilang. Maka dari itu, peran orang tua dalam membimbing anak juga perlu ditambah, terutama membimbing ke jalan kebaikan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan diri dari mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah pemirsa, sekian dulu episode Khazanah pagi ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hak bangun ke